Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya lah kita bisa bertatap muka pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Irma Yuliani SEMSI selaku dosen mata kuliah Ekonomi Internasional yang saat ini membersamai presentasi kami pada pagi hari ini, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muammar sebagai moderator dan pemateri pertama yang memimpin presentasi pada pagi hari ini. Dan di sebelah kiri ada rekan saya Siti Aisyah Maulidinya Wijaya sebagai pemateri kedua. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, tahukah teman-teman faktanya bahwa pasar valuta asing atau forex adalah pasar keuangan terbesar di dunia dengan transaksi harian sekitar 6,6 triliun US dollar pada tahun 2019. Dan pada bulan April tahun 2025, transaksi harian pasar ini mencapai 9,6 triliun US dollar. Mungkin itu tadi merupakan sedikit gambaran materi kami pada hari ini, yaitu tentang pasar valuta asing atau forex ini. Selanjutnya kita masuk saja ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu masih pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing atau forex exchange market atau forex adalah tempat terjadinya transaksi jual beli mata uang asing antar negara. Valuta asing sendiri merupakan mata uang luar negeri yang dipakai untuk transaksi internasional, baik perdagangan barang, jasa maupun investasi. Pasar valuta asing juga adalah tempat atau mekanisme di mana orang, perusahaan maupun negara menukar mata uang yang berbeda. Misalnya kalau Indonesia ingin impor barang dari Amerika, maka harus membeli dolar terlebih dahulu. Proses jual beli mata uang inilah yang terjadi di pasar valuta asing. Pasar valuta asing ini juga berjalan 24 jam tanpa henti, melibatkan banyak pihak seperti bank, pemerintah, investor, bahkan individu. Sederhananya, pasar valuta asing adalah pasar global terbesar yang memungkinkan kita melakukan transaksi antar negara, meskipun beda mata uang. Selanjutnya itu ada konsep pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah pasar di mana terjadi total permintaan dan penawaran mata uang asing yang diperdagangkan antara negara-negara. Mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, pound, ringgit, dan lainnya menjadi alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Pasar ini sangat erat kaitannya dengan fungsi perekonomian dunia dan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi antar negara, karena setiap negara membutuhkan mata uang asing untuk kegiatan ekspor, impor, dan transaksi internasional. Selanjutnya itu ada fungsi utama valuta asing, antara lain yang pertama ada alat tukar internasional. Pasar valuta asing berfungsi sebagai alat tukar dalam transaksi internasional. Maksudnya adalah setiap negara memiliki mata uang yang berbeda, maka dibutuhkan satu mata uang asing yang bisa diterima bersama sebagai perantara pembayaran. Dengan adanya pasar valuta asing, perdagangan barang dan jasa antar negara bisa berjalan lancar meskipun mata uangnya berbeda. Contohnya itu ketika Indonesia mengimpor mobil dari Jepang, Indonesia harus membayar dalam yen Jepang, bukan rupiah. Sebaliknya, kalau Indonesia membeli minyak sawit dari Indonesia, maka biasanya transaksi dilakukan dalam dolar Amerika Serikat atau USD, baru nanti bisa ditukar ke yen atau rupiah. Yang kedua ada alat pembayaran internasional.
Sebagai alat tukar, valuta asing juga berfungsi sebagai alat pembayaran internasional. Fungsi ini biasanya digunakan untuk melunasi kewajiban atau utang antar negara, baik utang pemerintah, perusahaan, maupun individu. Contohnya itu jika Indonesia memiliki utang luar negeri kepada Bank Dunia atau IMF, maka pembayarannya tidak bisa dengan rupiah, melainkan menggunakan dolar Amerika Serikat atau USD sebagai pasar valuta standar. Sebaliknya, jika ada negara lain berutang kepada Indonesia, maka negara tersebut juga harus membayar dengan valuta asing, misalnya USD atau mata uang lain yang disepakati, baru kemudian dikonversi ke rupiah. Yang ketiga itu ada alat pengendalian kurs. Valuta asing bisa digunakan oleh pemerintah atau bank sentral untuk menstabilkan nilai tukar mata uang. Jika harus berfluktuasi terlalu tajam, bank sentral akan menjual atau membeli valuta asing guna menjaga stabilitas perekonomian. Contoh, ketika rupiah melemah tajam terhadap dolar Amerika Serikat, maka Bank Indonesia bisa menjual cadangan dolar ke pasar. Dengan bertambahnya pasukan dolar, nilai tukar rupiah bisa menjadi menguat. Sebaliknya, jika rupiah terlalu kuat, Bank Indonesia dapat membeli dolar untuk menyeimbangkan pasar. Yang terakhir itu ada alat mempermudah perdagangan internasional. Valuta asing juga mempermudah perdagangan internasional karena memungkinkan transaksi antar negara dengan mata uang yang sama-sama diakui. Tanpa adanya valuta asing, ekspor dan impor akan sulit dilakukan karena setiap negara memiliki mata uang yang berbeda. Contohnya itu ketika Indonesia mengekspor kelapa sawit ke India, maka pembayaran dilakukan dalam dolar Amerika Serikat atau USD agar mudah diterima kepada pihak. Sebaliknya, ketika Indonesia ingin mengimpor alat kesehatan dari Jepang, pembayaran biasanya juga dilakukan dengan USD, lalu ditukar ke yen Jepang jika diperlukan. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Oke, masuk ke pemateri yang kedua, yaitu definisi pasar valuta asing. Di sini pasar valuta asing ada 3, yaitu definisi pasar valuta asing, foreign exchange market. Terus yang kedua ada karakteristik pasar valuta asing. Terus yang ketiga ada fungsi pasar valuta asing. Lanjut ke sistem kurs valuta asing. Di sini kurs valuta asing juga mempunyai sistem. Nah, sistemnya itu ada aturan atau mekanisme yang digunakan suatu negara dalam menetapkan dan mengolah nilai tukar mata uang pada domestiknya. Lanjut ke jenis-jenis sistem kurs valuta asing. Di sini ada 4 sistem kurs valuta asing. Yang pertama ada sistem kurs tetap, terus yang kedua ada sistem kurs mengambang, terus yang ketiga ada sistem kurs mengambang terkendali, terus yang terakhir ada sistem kurs terkendali. Sebelum berakhir presentasi kami, izinkan saya membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Pasar valuta asing merupakan pasar global yang mempertemukan permintaan dan penawaran mata uang asing yang berfungsi untuk menunjang perdagangan internasional, investasi, spekulasi, dan lindung nilai. Konsep pasar valuta asing didasarkan pada mekanisme keberuntungan kurs mata uang melalui interaksi permintaan dan penawaran sehingga nilai tukar selalu berfluktuasi sesuai kondisi ekonomi, politik maupun kebijakan moneter. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.